Pergi ke sungai mencari ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa ibu ucapkan, assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Oke, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia masih dengan materi yang sama, yaitu teks hikayat. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita mudah dalam menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Tolong Mas Putra untuk memimpin doa. Terima kasih Mas Putra. Kemudian sebelum kita ke materi, Bu Guru akan mempresentasi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua. Tapi ini jumlahnya kurang 2 ya. Yang 2 kemana? Oh, UKS sakit. Oke. Mari kita doakan semoga yang sakit segera sembuh sehingga bisa bergabung kembali dengan kelas kita. Selanjutnya, silakan perhatikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan dilihat di layar, apakah tulisannya terbaca? Terbaca. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dari cerita rakyat hikayat dan cerpen dengan indikator pencapaian kompetensi ada 2. Seperti biasanya hari ini kita akan fokus pada satu indikator dulu. Yang pertama adalah menguraikan persamaan dan perbedaan nilai yang ada dalam hikayat dan cerpen. Kegiatan membandingkan itu erat kaitannya dengan menemukan persamaan dan perbedaan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan menemukan persamaan dan perbedaan antara teks hikayat dan teks cerpen, terutama dalam aspek nilai-nilai. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, Rabu depan, kita akan menguraikan persamaan dan perbedaan cerpen dari segi kebahasaan atau penggunaan bahasa. Ibu sudah mempunyai 2 teks cerpen dan 2 teks, yaitu teks hikayat dan teks cerpen yang akan Ibu bagikan melalui LKPD. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya sejumlah kelompok. Nanti kalian membuat kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk LKPD-nya, karena satu kelompok cuma 1, kalian bisa membaca kedua teks tersebut melalui LKPD file yang sudah Bu Guru kirim ke grup WhatsApp. Sudah di-download? Ya. Sudah, oke. Kalau begitu, silakan sekarang kita membentuk kelompok. Kelompoknya, satu kelompok maksimal terdiri dari 4 orang. Kemudian nanti akan Bu Guru bagikan LKPD-nya untuk kalian mengerjakan instruksi atau soal-soal yang ada di dalamnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan membentuk kelompok. Jadi setelah membaca cerpen dan hikayat, kemudian sudah menemukan nilai-nilainya, kalian bandingkan nilai yang ada di hikayat dengan yang ada di cerpen. Bandingkan itu berarti untuk menemukan perbedaan dan persamaan. Bedanya apa? Samanya itu di bagian mana? Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, konsep nilai hikayat yang sudah kamu temukan, kamu salin ke tabel nomor 3, kemudian kamu tentukan relevansinya atau kesesuaiannya. Hikayat ini kan merupakan karya sastra klasik yang sudah lintas zaman, sudah ada sejak zaman dulu kala sebelum Indonesia merdeka, karena sejak 1800-an. Nah, karena cerita ini cerita lama, tentunya budaya yang ada di masyarakat yang dulu dengan masyarakat yang sekarang kan beda ya. Sampai di sini bisa dipahami?
budayanya berbeda. Oleh karena itu, coba kalian tulis nilai-nilai dari hikayat yang sudah ditemukan, kemudian dicari kesesuaiannya. Apakah nilai yang ini kalau diterapkan di zaman sekarang itu masih sesuai atau tidak? Kalau sesuai, kamu tulis iya. Kalau tidak sesuai, tulis tidak. Disertai dengan alasannya. Ya. Yang khusus hikayat saja berarti. Nilai-nilai cerpen jelas. Itu kan di zaman sekarang. Yang ketiga itu nilai-nilai yang ada dalam hikayat. Sesuai apa tidak kalau kita terapkan di era modern saat ini. Kita harus saling berbagi sama manusia lebih. Oh ya Bu. Berbagi kepada orang yang tidak seberuntung kita. Jam 14. Gimana Mbak? Pas kalimat seberapa sampai insan itu aku tadi nilainya nilai agamaan. Yang ini pas seberapa? Oh iya, iya, Kan konsepnya berdoa kepada Tuhan. iya. Terus ini tulis semua tuh teksnya. Teksnya yang ditulis hanya yang mengandung saja. Jadi yang ini aja kalimat keduanya saja. Berarti tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka Shodaqah Mubarak pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki. Berarti kalimat kedua. Yang kalimat pertama nggak usah. Kan yang mengandung konsep nilainya kalimat keduanya ya. Gitu. Betul Bu. Dipinangkan dengan anak saudagar kaya, apakah nilai sosial? Kan berhubungan. Berhubungan. Kalau adat-adat dipinangkan atau menjodohkan seperti itu, kira-kira berarti nilai apa? Nah, nilai budaya. Kalau sosial itu lebih ke perbuatan sosial seperti membantu sesama, bersedekah, kemudian apa ya itu sosial. Kalau yang pernikahan itu lebih pasnya ke budaya. Ini khusus hikayat ya Bu? Ya, khusus hikayat. Berarti konsepnya kan sama. Konsep yang sudah kamu temukan tadi dipindah ke sini. Terus relevan atau tidak, atau kalau nggak usah pindah ya nggak apa-apa. Misalnya dari sini saja, dari sini. Misalnya, ini kan hikayat semua ya? Iya. Cerpennya mana? Cerpennya belum ditulis. Oh, belum ditulis. Ya nggak apa-apa. Berarti ini relevan atau tidak ya? Jawabannya iya atau tidak. Kemudian alasannya. Menurut kamu ada yang tidak relevan nggak dari semua yang sudah dituliskan di situ? Relevan itu kayak Relevan itu sesuai. Misalnya ya, kita harus berani memberi nasihat apabila seseorang melanggar aturan. Kalau diterapkan di zaman sekarang, apakah masih sesuai? masih. Masih. Berarti ditulis iya atau masih. Alasannya? Karena masih bisa diterapkan. Ya, karena masih bisa diterapkan, iya. Kalau yang tidak sesuai ada enggak? Sesuai semua. Oke. Ya udah, berarti alasan jawaban dan alasannya sama. Boleh. Sudah selesai ya? Nah, oke. Nanti akan ada satu kelompok yang maju ke depan. Maju ya. Biar jelas. Maju ke depan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Kemudian kelompok lain yang tidak berguru tunjuk untuk maju, menyimak dan menanggapi. Barangkali ada jawaban yang berbeda atau mungkin jawabannya sama. Silakan boleh menanggapi dalam bentuk pertanyaan ataupun komentar ataupun berkomentar.
Konsep nilai yang pertama terkandung dalam teks hikayat, yaitu kita harus berani memberi nasihat apabila seseorang melanggar aturan. Kutipan kalimatnya, maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, jenis nilai agama. 2. Untuk nilai dari teks hikayat Ben Budiman itu tadi ada berapa? 5. Yang ditemukan kelompok berapa? Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 ya. Yang ditemukan oleh kelompok 4 ada 5 nilai. Apakah ada yang belum disebutkan oleh kelompok 4? Ada. Silakan Mbak. Diucapkan. Ya, silakan dibacakan dari situ saja. Mungkin ada nilai yang belum disebutkan oleh kelompok 4. Jenis nilai estetika. Kutipannya? Kalau konsep nilainya apa dari kutipan tersebut? Oke, betul. Kecantikan Siti Zainab yang diungkapkan dengan kata-kata yang indah. Karena nilai estetik itu nilai yang berhubungan dengan keindahan. Ada lagi kelompok lain mungkin jawabannya belum tersebut oleh kelompok 4. Ada? Nggak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok 4 dilanjutkan. Silakan dibacakan konsep nilainya semuanya. Kemudian alasannya apa? Kenapa menganggap itu semuanya masih relevan? Silakan. Sebagai manusia, kita harus menjaga martabat, kesabaran, dan kekayaan. Relevan atau tidak? Iya. Sebagai manusia, kita guru ulang ya biar jelas sampai belakang. Sebagai manusia, kita harus menjaga martabat. Martabat itu apa sih? Kehormatan. Kehormatan, bukan martabak ya. Iya. Martabat itu kehormatan. Apakah masih relevan sampai sekarang? Masih. Masih ya, terutama yang perempuan-perempuan ini harus bisa menjaga martabat ya, jangan mudah tergoda seperti istrinya. Istri siapa di situ namanya? Hojan Maimun ya? Iya. Seperti istrinya Hojan Maimun. Di situ tadinya istri Hojan Maimun akan berbuat apa? Akan selingkuh ya, selingkuh dengan laki-laki lain ketika suaminya sedang merantau, bekerja untuk dia yang di rumah ditinggal malah mau selingkuh. Itu namanya tidak bisa menjaga martabat. Nah, apakah menjaga martabat jika diterapkan di kehidupan sekarang masih sesuai? Masih. Oke, silakan lanjutkan ke nilai yang ketiga. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kelompok 4 bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih sudah melakukan presentasi dengan baik. Terima kasih juga kelompok lain sudah aktif menanggapi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ditutup dulu, ditutup. Tadi kan ada pembukaan, berarti ada penutupan. Ditutup. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Seru? Nah, tadi kita sudah membaca hikayat dan cerpen, juga mencari nilai-nilainya, nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam kedua teks tersebut. Nah, menurut kalian, apakah membaca karya sastra, baik itu hikayat, cerpen, novel, ataupun yang lainnya itu bermanfaat untuk kita? Ya. Manfaatnya apa? Membuka wawasan. Terus apa?
Mengambil apa, Mbak? Mengambil uang? Mengambil hikmah. Ya. Mengambil hikmah dari apa yang dibaca. Tadi sudah kita baca 2 teks, sudah banyak pelajaran yang dapat kita ambil dan kita terapkan. Walaupun ternyata hikayat itu tercipta sejak zaman dahulu kala, sampai sekarang ternyata masih banyak nilai yang relevan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Guru hanya ingin menyampaikan pembelajaran kita yang akan dilakukan minggu depan. Minggu depan kita akan melakukan identifikasi, tetapi beda aspek. Kalau hari ini nilai-nilai, minggu depan adalah penggunaan kebahasaan antara teks hikayat dengan teks cerpen masih dengan teks yang sama dan LKPD yang sama. Ini kan di halaman sebaliknya ada LKPD pertemuan berikutnya ya. Nah, LKPD-nya nanti dikembalikan dulu ke Bu Guru. Setelah itu kalian boleh istirahat. Untuk LKPD-nya Bu Guru bagikan lagi di pertemuan berikutnya. Kalau dibawa pulang barangkali lupa bawa ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu di meja depan. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.